Sorotan lain, saudara, di luar Pulau Jawa dan Bali, penanganan COVID-19 di sejumlah daerah patut jadi perhatian. Salah satunya, lonjakan kasus COVID-19 terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Penambahan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur disumbangkan dari sejumlah daerah seperti Kota Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara. Dibandingkan dengan pertambahan kasus baru sehari sebelumnya, jumlah kasus COVID-19 di Kalimantan Timur bertambah dari 1.498 kasus menjadi 1.658 kasus baru. Di sejumlah rumah sakit rujukan di Samarinda sudah kewalahan karena lonjakan pasien COVID-19. Soal lonjakan COVID-19, Gubernur Kalimantan Timur menginstruksikan ASN yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik bekerja dari rumah. Dalam 2 pekan terakhir, sejumlah ASN di lingkungan Pemprov Kaltim yang terpapar COVID-19 juga meningkat. Pegawai OPD yang terpapar virus corona bahkan meninggal dunia. Kondisi ini juga menyebabkan terganggunya sistem pelayanan publik kepada masyarakat. Namun tetap diusahakan masih ada pelayanan publik, namun tetap menerapkan prokes COVID-19. Di Riau, peningkatan kasus COVID-19 membuat ketersediaan ruang perawatan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad hanya tersisa 40%. Hingga Rabu kemarin, kasus corona di Provinsi Riau mencapai 78.392 kasus setelah adanya penambahan kasus baru harian yang mencapai 978 kasus. Penambahan kasus itu adalah tertinggi selama pandemi COVID-19. Sekarang mengikuti tren yang ada ini, ya, kita lagi persiapkan penambahan kapasitas lagi sekarang nih. Kita ada antisipasi, ya, lagi berproses untuk meningkatkan kapasitas sampai 170 nanti ke depannya. Tentu membutuhkan waktu lah untuk penyesuaian gitu ya. Saat ini berapa Pak keterisiannya Pak? Bor kita sekarang sekitar 50-60 ya, dan itu kan sudah warning ya, maka kita coba meningkatkan karena kita ini di Muara nih. Ya, kalau di sini sudah mulai banyak, itu berarti di luar banyak itu. Kemarin, saudara, 14 Juli 2021, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 54.517 kasus. DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak, yaitu 12.667 kasus. Sementara sejumlah daerah di luar Jawa Bali juga mencatat kasus COVID-19 yang tinggi, yaitu Kalimantan Timur sebanyak 1.658 kasus, Riau 978 kasus, Sumatera Utara sebanyak 886 kasus, Kalimantan Barat 779 kasus, dan Sumatera Selatan 760 kasus. Faktor apa saja yang menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur dan Riau? Kami tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Jasmine Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur, dan Restira Mansyah Putri dari Riau. Saya ke Kaltim dulu. Jasmine, selamat sore. Ada lonjakan kasus COVID-19 di sana. Bagaimana dengan tingkat keterisian rumah sakit dan apa yang dilakukan? Baik, Riko, dan selamat sore. Di Kalimantan Timur memang cukup mengejutkan ketika Satgas merilis tingkat lonjakan kasus COVID, yaitu 1.658 per hari, satu harinya. Dan ini merupakan lonjakan yang sangat mengkhawatirkan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Gubernur Kaltim langsung menginstruksikan agar seluruh ASN yang berada di Kalimantan Timur yang tidak memiliki job kegiatan untuk pelayanan masyarakat harus bekerja dari rumah. Dan kondisi saat ini di sejumlah rumah sakit di Kalimantan Timur, tingkat keterisiannya mencapai 91%. Dan ini juga dianggap sangat mengkhawatirkan karena diprediksi akan masih terjadi lonjakan yang cukup serius. Karena ada beberapa daerah juga yang harus akhirnya menetapkan daerahnya sebagai PPKM darurat, yaitu Kota Madia Balikpapan, Kota Madia Bontang, dan Kabupaten Berau. Dan ini juga pemerintah Kota Samarinda saat ini juga sedang melakukan koordinasi serius dengan sejumlah aparat terkait, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun sudah menginstruksikan melakukan keputusan bahwa
rumah sakit yang akan dikhususkan untuk penderita COVID, yaitu Rumah Sakit AMUIS yang akan dijadikan rumah sakit khusus dengan jumlah kamar yang tersisa adalah 164 tempat tidur. Dan ini juga adalah langkah pemerintah Kota Samarinda untuk menghalau kondisi pasien COVID yang melonjak tajam. Riko. Tadi Anda bilang tingkat keterisian rumah sakit di atas 90% itu mengkhawatirkan. Lalu apa yang dilakukan? Kuncinya kan mengurangi mobilitas warga. Baik, dan kondisi ini juga yang harus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sejumlah daerah memutuskan untuk melakukan razia berkala secara acak di sejumlah tempat yang diduga kuat sebagai penyebaran dan penumpukan massa selama ini. Dan tempat hiburan malam juga akhirnya diputuskan harus ditutup total, bahkan sejumlah perdagangan juga akhirnya diatur bagaimana mereka hanya bisa memberikan layanan atau penjualan hanya untuk sembako, dan itu pun jadwalnya hanya hingga pukul 11 malam kalau untuk sembako, sedangkan perdagangan lainnya ditutup pada pukul 9 malam. Dan pemerintah Kota Samarinda juga melakukan penyekatan karena di beberapa daerah harus melakukan PPKM darurat, dan ada beberapa batas wilayah yang berbatasan dengan Balikpapan dan menuju ke utara Kabupaten Berau dan Bontang, itu juga dilakukan penyekatan sangat serius, dan baik masuk ataupun keluar harus melakukan swab. Dan pemerintah juga lakukan vaksinasi massal yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur agar seluruh masyarakat Kaltim dianjurkan untuk melakukan vaksin, dan menggait sejumlah organisasi seperti kalangan IKA Unmul yang juga mengatur vaksinasi massal, dan KPP Pelabuhan juga sudah melakukan vaksinasi massal, dan sejumlah organisasi lainnya juga sudah melakukan vaksinasi massal. Demikian, Riko. Jurnalis Kompas TV Jasmine Jafar dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saya sekarang ke Pekanbaru Riau. Ada jurnalis Kompas TV Restira Maesa Putri. Restira, di Riau kasus COVID-19-nya juga melonjak. RSUD semakin penuh dengan pasien COVID-19. Apa yang dilakukan pemerintah di sana? Ya, selamat sore Riko dan juga saudara. Memang terdapat penambahan sebanyak 978 kasus positif corona, yang mana ini merupakan angka tertinggi penambahan kasus yang terjadi di Provinsi Riau. Sementara itu, Riko, adapun upaya yang dilakukan pemerintah saat ini mengingat rumah sakit semakin menipis adalah dengan menambah sebanyak 170 tempat tidur, di mana sebelumnya di 120 ruang pemeriksaan keterisian itu hanya tinggal 50 hingga 40%, sehingga harus dilakukan penambahan. Kemudian juga kita melihat bahwasanya kondisi nakes dengan membludaknya jumlah pasien saat ini berkurang, sehingga harus dilakukan penambahan nakes, dan pihak rumah sakit akan bekerja sama dengan beberapa organisasi. Kemudian dari pemerintah sendiri, Riko, bahwasanya saat ini telah diberlakukan peraturan PPKM Mikro, di mana terdapat 503 posko darurat di tingkat RW dan juga kecamatan yang ada di Provinsi Riau, di mana ini diberlakukan untuk mengurangi angka kenaikan dari COVID-19, sehingga dilakukan beberapa penyekatan di ruas jalan protokol yang ada di Riau. Kemudian peraturan PPKM Mandiri ini diberlakukan dari tanggal 6 hingga 20 Juli 2021. Namun jika nanti angka kenaikan kasus COVID-19 semakin meningkat, akan dilakukan wacana PPKM darurat. Demikian, Riko. Anda baru saja mendengarkan laporan dari Resti Ramai Saputri, jurnalis Kompas TV di Pekanbaru Riau. Sebelumnya Jasmine Jafar di Kalimantan Timur. Terima kasih kawan-kawan. Berikutnya di Kompas Petang, saudara, jual tabung oksigen.